Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zuhairo dengan NIM C1C021175, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Fikih Zakat. Yang pertama, definisi zakat itu sendiri. Nah, dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, atau sodako yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar zakat atau tidak. Nah, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, dan demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Nah, yang kedua ada sumber hukum zakat, itu ada dari Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya dari Al-Quran, yaitu dari Quran surah ke-9 ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu ada juga salah satunya dari hadis, yaitu Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jenis zakat sendiri itu ada 2. Yang pertama ada zakat jiwa atau zakat fitrah. Nah, zakat ini adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih diutamakan jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa dan bukan zakat fitrah. Nah, yang kedua ada zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri. Nah, kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat harta adalah sebagai berikut, yaitu ada hewan ternak, itu dapat berupa domba, sapi, dan unta, lalu ada emas dan perak. Yang ketiga ada hasil pertanian atau tumbuhan-tumbuhan tertentu seperti gandum, keledai, kurma, dan anggur. Lalu ada harta perdagangan atau tijara, ada produksi hewani atau hasil ternak, harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi atau rikas, barang tambang yaitu al-ma'idin, serta hasil laut. Nah, lalu ada juga investasi saham, obligasi, dan aset, hasil kerja atau profesi atau penghasilan. Lalu ada uang, itu dapat berupa simpanan atau deposito, dan harta perusahaan atau institusi. Nah, golongan zakat. Nah, golongan zakat ini yang pertama ada golongan yang berhak menerima zakat. Nah, golongan yang berhak menerima zakat itu terbagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama ada fakir, miskin, lalu ada pihak yang mengurus zakat atau amilin, golongan mu'alaf, orang yang belum merdeka atau rikob, orang yang berutang atau gorimin, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Nah, lalu ada juga pihak yang tidak boleh menerima zakat, yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama ada orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan, mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Lalu ada orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Lalu ada orang
orang kafir, yaitu di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Dan yang terakhir ada bapak, ibu atau kakek nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi, dengan syarat merdeka dan dalam keadaan yang membutuhkan. Lalu hikmah zakat. Nah, secara umum hikmah zakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menghindari kesenjangan sosial antara agniya, yaitu si kaya, dan du'afa, yaitu si miskin. Lalu sebagai pilar amal jama'i atau bersama antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Lalu ada membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat yaitu sebagai alat pembersih harta dan perniagaan dari ketamakan orang kikir. Yang kelima sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Lalu sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam dan menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Dan yang terakhir yaitu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta atau social distribution dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.